Berteman dengan rasa sakit atas nama profesionalitas kerja. Bisa jadi itulah yang dirasakan oleh Omar Daniel akhir-akhir ini saat kembali ke lokasi syuting pasca menjalani rehat akibat kecelakaan yang mematahkan tulang bagian rahangnya. Ya, meski terlihat baik-baik saja dan berakting sepenuh hati dalam sinetron dia, namun tak banyak yang tahu jika diam-diam Omar yang tengah menjalani masa penyembuhan diam-diam menahan serangkaian rasa tidak nyaman dan sakit. Bukan hanya harus menahan bibirnya yang terluka dan tak boleh banyak bicara demi menjaga rahang, tapi Omar juga harus menahan rasa tidak nyaman karena tak bisa mencukur kumis dan janggut, karena harus ekstra hati-hati pasca mengalami patah tulang rahang. Ini gue ngomong aja kayak gini loh, lo ngeliat dari gue nih? Iya sih kayak ada yang beda gitu. Kayak sariawan semua mulut gue. Ini emang udah agak lumayan lebat kan, walaupun ini sebenarnya masih baru banget sih, sekitar kurang lebih seminggu nggak dicukur. Baru seminggu kok, sebenarnya itu waktu masa penyembuhan tuh sempat nyukur kok, sempat tipis juga. Cuman terus seminggu terakhir mau di shave lagi agak-agak mager gitu kan. Terus mikir juga ini udah 2 minggu hilang, masuk kalau misalkan masih sama-sama aja kayaknya agak boring ya, agak dibedain dikit aja gitu. Jadi cuman kepikiran ya mungkin lebih biar tampilannya agak beda aja gitu di penampilan pertama. Ternyata masih ke bawah juga sampai sekarang udah sekitar 4 episode kayak begini. Tapi nggak akan bertahan lama sih karena udah risih juga sih, udah gatel. Jadi kayak ya udahlah ya cuma buat sementara doang, iseng-iseng doang. Iya, mengalami patah tulang di bagian rahang rupanya menyisakan kisah perjuangan sekaligus keberanian Omar Daniel berteman dengan rasa sakit demi profesionalitas kerja. Uniknya, demi bisa cepat pulih dan kembali ke lokasi syuting, Omar bahkan sempat harus mengkonsumsi obat painkiller alias penahan rasa sakit, lengkap dengan menu makan yang berubah drastis. Pasalnya demi kesembuhan tulang rahangnya yang patah, Omar dilarang melakukan pergerakan mulut, wajah, terutama rahang yang membahayakan proses pemulihan tulang rahangnya. Alhasil, Omar pun sempat dilarang mengkonsumsi makanan berat dan hanya bisa memakan makanan cair seperti jus agar bisa cepat sembuh. Ya ada mungkin painkiller sejenis itulah. Tapi kalau sekarang udah sama sekali nggak minum obat, cuman kontrol aja sih gitu. Di awal-awal kemarin selama 2 minggu awal bener-bener cuman jus sama bubur yang bener-bener encer banget gitu. Cuman kayaknya nggak mungkin kalau bakal terus-terusan kayak begitu karena saya pribadi tuh tipikal yang cepat banget turun berat badannya, jadi itu bahaya kan, maksudnya secara postur ntar membahayakan juga. Jadi tetap harus diimbangin gitu. Jadi kayak saya maksimal minum susu protein, susu yang tinggi ini juga, tinggi fatnya. Terus habis itu sekarang udah mulai makan nasi, tapi kuahnya emang harus banyak. Uniknya, alih-alih mengeluh dan kesal karena harus melewati banyak pantangan dan rasa sakit untuk bisa sembuh dari patah tulang rahang, Omar Daniel justru tabah bahkan bersyukur karena hanya mengalami patah tulang rahang dan bukan mengalami luka yang lebih serius. Pasalnya, masih tergurat jelas di benak Omar Daniel betapa kecelakaan miris yang membuat tulang rahangnya patah pada awal bulan Oktober lalu itu terjadi begitu cepat dan nyaris membuat dirinya menyerempet maut. Emang motornya agak nakal sih karena dia ambil jalur yang berlawanan. Jadi dia sengaja ambil jalur yang berlawanan, terus begitu lihat ada seri tengah jalan itu dia banting setir ke kanan dan akhirnya dia nabrak ke motor yang berlawanan arah itu. Kejadiannya lumayan cepat, untungnya sih nggak kena ngarah ke saya, cuman kena imbasnya lah ya ke serempet sedikit di bagian rahangnya. Dari awal saya jatuh begitu rahang saya ini nempel ke aspal, saya udah bersyukur di saat itu. Masih dikasih kesempatan untuk hidup. Terus saya langsung bangun. Barang saya masih utuh semua, maksudnya nggak ada yang ambil juga. Terus saya ngerasa dari apa yang saya rasain, apa yang saya pegang semuanya masih aman, maksudnya lutut, kaki semua masih utuh. Itu saya udah bersyukur. Tak pernah dibayangkan oleh Omar Daniel jika dirinya bisa terluka parah menghadapi kecelakaan miris yang diduga dipicu oleh pengguna motor ugal-ugalan tersebut. Tak heran, meski kini harus merasa janggal dan menahan rasa sakit akibat lempengan besi yang harus dilekatkan ke tulang rahangnya agar sembuh, Omar berusaha menjadikan rasa sakitnya sebagai teman, sekaligus hikmah, karena yang terburuk telah berlalu. Ini sih buat hasil ronsennya, tulang patahnya di bagian sebelah sini. Tuh, jadi dia ngasih pengait kayak lempengan gitu di sini, terus dikaitkan gitu sih. Nah, untuk saat ini sih kalau ngaca secara postur sih nggak ada perubahan ya. Cuman emang kalau buat ngomong masih agak keseret dikit karena belum sama dokter juga disaranin untuk nggak terlalu lebar buka mulut dan memang karena ada 4, dia masang juga kayak sejenis kayak saya ceritain kayak pen gitu 4 di sini untuk menjaga postur rahang.
Jadi itu sih kayak jatuhnya kayak orang pakai behel sebenarnya. Jadi kayak agak-agak ngomongnya agak keseret juga. Cuman untuk sakit sih udah nggak begitu. Jangan lupa saksikan Flash Today setiap hari pukul 6 pagi hanya di SCTV 1 untuk semua. Lama merahasiakan kehidupan cintanya, pekan ini Ricky Cuaca justru menguak siapa sosok sang kekasih yang selama ini begitu rapat dirahasiakan. Mempersiapkan kejutan ulang tahun istimewa untuk Audrey sang kekasih, Ricky pun mengerahkan bantuan keluarganya, baik sang ibu hingga kakak. Dan seperti apakah romantis dan uniknya persiapan ulang tahun untuk Audrey sang kekasih? Dan benarkah lewat kejutan ulang tahun tersebut, Ricky sekaligus akan melamar Audrey? Simak berita lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.